Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi Oktaviani Della Putri, biasa dipanggil Zizi. Saya berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 75 Jakarta Utara. Saya di sini akan memaparkan mengenai pentingnya asuransi untuk wanita karir. Menjadi wanita karir pada zaman modern saat ini menjadi tantangan tersendiri yang menarik, bukan hanya karena seorang wanita, tapi juga dituntut untuk memberikan pengabdian sepenuhnya kepada keluarga, tapi juga melainkan seorang wanita juga mesti membagi perhatiannya untuk karir, pengembangan diri, dan keluarga. Tak heran seorang wanita modern punya tanggung jawab yang sama besar dan butuh perencanaan keuangan dan karir yang tepat. Salah satunya mengenai perlunya proteksi asuransi. Nah, di sini meski demikian tak mudah untuk memilih asuransi yang tepat bagi wanita modern karena asuransi itu dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai tentang kenapa sih harus wanita karir. Yang kita ketahui bahwa wanita karir itu banyak kesibukannya. Dia hanya fokus pada karir, pengembangan diri, dan tidak banyak untuk bisa fokus pada diri sendiri. Nah, kebanyakan wanita karir ini sangat sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan aktivitasnya, dan tidak jarang untuk memperhatikan kesehatan diri ataupun kejiwaan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, nah di sini saya akan menampilkan beberapa gambar. Pertama, ada gambar wanita sakit. Yang kedua, ada gambar wanita yang sedang melingkari pita, itu pita kanker yang kita ketahui ya. Yang ketiga adalah keguguran. Kenapa saya masukkan 3 gambar ini? Karena sangat banyak sekali wanita-wanita karir itu memiliki sakit gitu. Tidak sedikit dari mereka itu sehat gitu. Jadi ketika mereka sibuk dengan kegiatan, mereka cenderung mendapatkan kondisi yang tidak sehat dari kondisi fisik, terus juga dari psikis dan mental. Nah, dari hal semua itu bisa menyebabkan sakit yang dari yang pertama dari ringan sakit pusing, terus juga bisa jadi berat sakit kanker, dan yang lebih beratnya lagi adalah keguguran. Nah, tidak jarang bahwa wanita karir itu melihat betapa pentingnya ketika mereka hamil, mereka butuh asuransi kehamilan karena ketika mereka hamil besar, mereka itu cenderung tidak bisa melihat kondisi bahwa hamil besar itu tidak boleh kemana-mana gitu, seperti itu. Nah, apa itu asuransi? Asuransi atau yang dalam bahasa Belanda yaitu verzekering, berarti pertanggungan. Apa sih pertanggungan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Asuransi itu ada yang terlibat dua pihak, yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lain akan mendapatkan pengganti atas suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Seperti itu. Jadi bahwa kita simpulkan bahwa asuransi itu adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang terkena resiko atau hampir yang cukup besar dalam resiko itu agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan atau dilihat
dan akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan ini. Jadi, misalnya contoh, ketika wanita karir sedang hamil dan dia memilih untuk asuransi kehamilan, maka ketika ada kejadian yang tidak diinginkan suatu saat, dia akan mendapatkan asuransi tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah ada prinsip-prinsip dasar asuransi. Di sini ada 5 prinsip dasar asuransi. Pertama, ada insurable interest. Apa sih insurable interest? Insurable interest ini adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Selanjutnya kedua adalah utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun yang tidak diminta. Artinya, si penanggung itu harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi tersebut, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atau objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Nah, itu jelaskan. Yang ketiga adalah proximate case issues, yaitu adalah suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi. Suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru di independen. Nah, selanjutnya ada indemnity. Indemnity itu apa sih? Indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung jawab menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tanggungan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, itu adalah prinsip-prinsip asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu macam-macamnya. Nah, apa itu macam-macam asuransi untuk wanita karir? Nah, di sini saya ada gambar wanita sedang hamil, bukan? Nah, tentunya wanita hamil itu berkaitan dengan asuransi kehamilan. Nah, dari gambar tersebut, kita sudah ketahui bahwa sudah menjadi kodrat seorang wanita untuk hamil kemudian menjadi seorang ibu, bukan? Nah, persalinan ini bisa saja memiliki resiko finansial yang cukup besar dan butuh proteksi jika sampai harus menjalani operasi sesar. Jadi, ketika kita sudah atau seorang ibu hamil, tentu punya 2 resiko. Pertama, resiko biaya dan resiko keselamatan ibu dan bayinya. Nah, di sini asuransi ini itu untuk menjaga atau melindungi seorang ibu dan anaknya dalam proses kehamilan tersebut. Untuk itu, asuransi kehamilan itu sebaiknya dimiliki seorang wanita modern untuk menjamin kesehatan anak dan dirinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu terbagi menjadi 2. Yang saya pertama gambar adalah ini adalah kanker serviks. Nah, yang kita ketahui di data kesehatan, wanita itu paling banyak memiliki penyakit kanker serviks, apalagi wanita karir, karena wanita karir itu ada yang sebagian tidak menjaga makanannya ataupun tidak menjaga kebersihannya seperti itu. Nah, kanker serviks itu apa sih? Adalah momok yang ditakuti para wanita, terutama wanita modern yang rentang karena tinggal di perkotaan dan gaya hidupnya. Nah, ketika mereka gaya hidupnya
tidak sehat, terus juga tinggal di perkotaan yang mereka harus makannya siap saji. Nah, itu akan cenderung mengakibatkan penyakit kanker serviks. Nah, di sini data menunjukkan bahwa ada 40 wanita Indonesia yang sangat mungkin terkena kanker serviks setiap harinya. Karena itu, banyak perusahaan asuransi yang saat ini telah menyediakan perlindungan terhadap risiko kanker serviks tersebut. Namun, bila perlu dicatat lagi bahwa menggunakan tipe asuransi ini, lakukanlah pemeriksaan sedari awal. Jadi kita itu harus sebagai wanita karir harus memeriksa dulu apakah diri kita punya penyakit kanker serviks. Kalaupun iya, barulah kita akan mengajukan asuransi kesehatan tersebut. Tapi kalau misalnya kita sehat, tidak usah untuk asuransi kesehatan untuk kanker serviks ini. Tapi untuk ingin menjaga masa depan, nah boleh kalian untuk mencoba asuransi kesehatan ini. Nah, selanjutnya ada asuransi kesehatan untuk proteksi kanker payudara. Nah, di sini asuransi ini adalah untuk wanita-wanita karir yang memiliki penyakit kanker payudara. Nah, kenapa sih kanker payudara itu termasuk dalam asuransi kesehatan? Karena di data yang paling banyak itu adalah wanita yang memiliki penyakit kanker payudara. Nah, makanya asuransi ini adalah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada asuransi jiwa murni. Pada hakikatnya itu asuransi jiwa murni ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, resiko kecelakaan. Jadi, kerjasama ini dikoordinasi oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan risiko pada orang yang mau bekerja sama. Jadi, ketika kita ingin terhindar dari kematian, maksudnya kita nanti masa depannya akan mati, nanti kita mati, kita keluarga kita, anak kita atau cucu kita akan mendapatkan asuransi jiwa ini. Kalau kita sudah hari tua, kita juga akan mendapatkannya seperti itu. Nah, makanya tipe asuransi ini adalah tipe yang wajib bagi wanita modern. Kenapa? Karena sebab tidak ada yang bisa memperkirakan datangnya musibah. Jadinya kita harus menggunakan asuransi jiwa murni ini. Nah, anak-anak, itulah beberapa jenis asuransi yang sebaiknya kita miliki. Selain memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, pastikan kalian sudah memperhitungkan uang pertanggungan secara matang. Jadi mungkin beberapa di antara kita ada yang merasa kesulitan dalam membuat keputusan ini, tapi jangan ragu. Apakah uang pertanggungan tersebut memang sudah mencukupi kebutuhan kita? Nah, anak-anak tidak perlu merasa kebingungan sendiri untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan. Jadi wanita-wanita karir, sebelum kalian memastikan atau membuat keputusan, kalian pun harus memikirkan apakah ini kebutuhan kita ataupun tidak gitu. Nah, sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli asuransi yang diperlukan, kita harus mempertimbangkan apa yang kita butuhkan. Nah, sekian itu yang saya bagi atau saya share info mengenai asuransi untuk wanita karir. Nah, untuk kalian yang wanita karir, perlulah kalian memilih asuransi yang lebih baik dan kalian butuhkan. Karena hanya kalianlah yang mengetahui apa yang kalian butuhkan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.